Shalom, saat ini saya mau membawakan sebuah khotbah yang berjudul Bersyukurlah, terdapat dalam Kitab Mazmur 18 ayat 1 sampai 20. Namun sebelum itu saya mau menceritakan sebuah kesaksian singkat. Awal saya datang ke STT ini, pada waktu itu saya berangkat dari kota Tentena menuju ke kota Makassar. Pada pagi hari kami melakukan perjalanan dan tiba pada sebuah tikungan, kami bertemu dengan sebuah motor yang melaju dengan cepat yang dikendarai oleh seorang ayah dan yang membonceng anaknya. Pada saat itu bis kami tidak bisa menghindari dan akhirnya bis kami terjatuh pada sebuah bukit, terbalik pada sebuah bukit. Namun kami boleh selamat pada saat itu, kami bisa keluar dari mobil itu. Itu semua karena pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Pada saat itu saya merasakan ketakutan dan mungkin teman-teman yang dalam bis juga mungkin merasa ketakutan. Tapi satu, saya percaya bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat yang mampu menolong saya. Saat itu saya menaikkan syukur saya bersyukur Tuhan boleh masih memberikan saya kesempatan dan akhirnya kami boleh melanjutkan perjalanan kembali hingga saya boleh tiba di sini. Pernahkah saudara mengalami kejadian-kejadian seperti yang saya pernah alami atau kejadian-kejadian lain? Mengapa orang Kristen perlu bersyukur kepada Tuhan? Poin yang pertama, Tuhan memberikan keselamatan. Terdapat dalam ayat 2 sampai 6. Pemeliharaan Allah terhadap kita dilukiskan oleh 6 lambang. Yang pertama itu bukit batuku, yaitu keamanan dan jaminan dalam kekuatan Allah yang kokoh. Kubu pertahananku, tempat perlindungan dan keselamatan yang tidak dapat dimasuki musuh. Yang ketiga, penyelamatku, pelindung yang hidup, perisai Allah yang berdiri di antara kita, tanduk keselamatanku, kekuatan dan kuasa kemenangan untuk membebaskan, dan penyelamatan kita, kota benteng, sebuah tempat aman untuk mengangkat di atas bahaya-bahaya kehidupan. Ketika Daud dikejar Saul, Tuhan menyertai Daud. Tuhan memimpin dia sehingga dia boleh selamat dari Saul yang mengejar dia pada saat itu. Tuhan bagi pemazmur bukan teori, tetapi nyata sebagai penyelamat atau dalam persamaannya sebagai bukit batu dan gunung batu yang tak tergoyahkan, kubu pertahanan dan kota benteng. Maka ketika kita mengalami benturan, beratnya hidup, cari dan alamilah Tuhan, karena hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, Tuhan mendengar seruan. Terdapat dalam pasal ayat 7 sampai 16. Semakin kita bersungguh-sungguh dengan Allah untuk mendapatkan kelembutan, semakin cepat pula jawaban doa kita datang. Daud seorang pendoa. Meski dalam kesesakan yang mendorong kita untuk berdoa, Allah tidak akan menundukkan telinganya terhadap kita. Tuhan selalu mendengarkan permohonan kita. Pernah saya mengalami sebuah sakit, yaitu sakit gigi. Pada saat itu saya merasakan sakit yang sangat sehingga saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Itu karena sakit gigi. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya melalui obat yang saya minum. Saya percaya Tuhan akan menolong saya karena Tuhan adalah dokter dari atas segala dokter. Tuhan pasti bisa menyembuhkan saya. Meskipun saya berdoa, saya tidak saat itu juga mengalami kesembuhan. Butuh proses untuk Tuhan boleh menyembuhkan saya. Dan saya terus berseru dan bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan boleh menyembuhkan saya. Karena Tuhan mau kita merasakan sebuah proses ketika Tuhan mau menyembuhkan kita. Aplikasinya, Tuhan memang tepat pada waktunya. Entah itu cepat atau lambat, tetapi yang pasti Ia akan menolong kita. Tuhan akan menyembuhkan tepat pada waktunya. Meski itu cepat atau lambat, yang pasti Tuhan akan menyembuhkan kita. Yang ketiga, Tuhan menyediakan jalan keluar. Ayat 17 sampai 20. Pada saat Daud menghadapi musuh
Saul. Suruhan Saul yang disuruh untuk pergi mencari Daud, untuk membunuh Daud, pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberikan kepenuhan Roh Kudus kepada mereka sehingga mereka tidak jadi untuk membunuh Daud. Dan pada saat itu Saul pun dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga dia tidak jadi untuk membunuh Daud. Sungguh pertolongan Tuhan untuk Daud sangat luar biasa. Ketika musuh-musuhnya datang untuk mencelakai dia, Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Kita boleh melihatnya dalam 2 Samuel 19 ayat 10 sampai 24. Aplikasinya, hanya Tuhanlah satu-satunya jalan keluar. Ketika kita mengalami tantangan, permasalahan dalam kehidupan kita, andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya penolong yang dapat menolong kita, yang menuntun kita, yang menyertai kita dalam kehidupan kita. Penutup, keselamatan kita hanya dari Tuhan. Di mana kita mengalami situasi yang sulit, terhimpit, Dia selalu menyelamatkan kita dengan kuasa-Nya. Asalkan kita mau berseru dan meminta pertolongan dan mendengar seruan kita, Dia juga menyediakan jalan keluar ketika kita dalam kesesakan, sehingga kita dapat mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh. Marilah kita menjadikan Tuhan andalan kita satu-satunya harapan kita pada saat kita mengalami banyak tantangan dalam kehidupan ini. Karena Ia sanggup menyelamatkan, dan berserulah kepadanya dalam setiap doa kita. Karena Dia akan selalu menjawab setiap seruan kita, dan Ia akan selalu menyediakan jalan keluar